Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indaus Syami Firdaus dengan NIM 1807030078. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ilham Julfami, MSI. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu perbedaan alga dengan ganggang. Ganggang atau alga dan protozoa berada pada kingdom yang sama, yaitu kingdom Protista. Jadi mereka memiliki ciri yang sama, yaitu eukariot atau inti sel di lapisan membran. Perbedaannya adalah pada ganggang merupakan Protista mirip tumbuhan yang sama, klorofil, sedangkan pada alga Protista mirip hewan yang tidak memiliki klorofil. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, adakah produsen sekunder? Ada, karena produsen komponen pertama dalam rantai makanan adalah produsen. Jadi komponen ini memiliki penyediaan makanan bagi komponen lainnya. Produsen juga diartikan sebagai makhluk hidup atau organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri dan mampu menyediakan untuk komponen rantai makanan lainnya. Contohnya itu dari produsen adalah tumbuhan. Tumbuhan dikatakan sebagai produsen karena mampu membuat makanan untuk dirinya sendiri. Tumbuhan merupakan makhluk hidup autotrof yang mampu berfotosintesis untuk membuat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk keberlangsungan hidupnya. Dan pertanyaan yang ketiga, perbedaan zona afotik dan afotik. Zona afotik adalah zona yang tidak dapat ditembus cahaya sehingga tidak ada proses fotosintesis di zona ini. Zona fotik adalah zona pada ekosistem laut dengan kedalaman 200 mili yang dapat ditembus oleh cahaya sehingga memungkinkan adanya fotosintesis oleh fitoplankton sebagai sumber makanan bagi organisme lainnya. Pertanyaan yang keempat, selain cahaya, komponen apa yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Yaitu yang dibutuhkan adalah cahaya monokromatik. Inilah yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis. Dalam suatu percobaan diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Dan pertanyaan yang kelima, definisi dan fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan suatu proses menggunakan tanaman hijau meliputi rempah. Contohnya itu seperti Thalaspi cearulescens, Berasisca juncea, Helianthus annus, berkayu contohnya itu Salix spp, Populus spp. Karena mereka mampu untuk menghilangkan, menyerap, atau mengubah berbagai kontaminan yang berbahaya bagi lingkungan seperti logam berat. Terlebihnya, kelebihan fitoremediasi adalah mengurangi resiko kontaminan terdispersi yang menyebabkan pencemaran tiada habisnya, menurut Mudhad et al. Tahun 2010. Dan pertanyaan yang keenam, fase log dan stasioner ada ciri-cirinya. Ada, yaitu yang pertama pada fase adaptasi itu atau lag fase menggunakan periode penyesuaian dari bakteri terhadap lingkungan. Dan yang kedua fase pertumbuhan atau log fase merupakan periode pembiakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.